Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A2 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan anggota kelompoknya Renal Ricardo, Sadam Lukman, Rika Lestari, Maria Faustania Gisi, dan saya Nurul Baiti Rizkina. Untuk review jurnal pertama, saya serahkan kepada Muhammad Sadam Lukman Satria. Let's go. Yang pertama judulnya Sistem Informasi Pemeliharaan Aset Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Nama jurnal Journal of Science and Social Research, volume dan nomor 2615 sampai 4307 dalam bentuk print dan 2615 sampai 3262 online. Tahun pembuatan 2023. Penulis Tri Aristi Saputri, Dadang Asep Fitriantoro, reviewer saya sendiri Muhammad Sadam Lukman Satria. Tanggal review 25 September 2024. Latar belakang jurnal ini adalah kebutuhan untuk mengelola dan memelihara aset dengan lebih efektif. Dalam konteks rumah sakit, baik aset medis maupun non-medis memerlukan pemeliharaan yang teratur untuk memastikan operasional yang optimal dan menghindari kerugian akibat kerusakan dan kehilangan aset. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja kelemahan dari sistem pemeliharaan aset yang berjalan saat ini dan bagaimana cara mengatasinya. Nomor 2, bagaimana sistem informasi yang diusulkan dapat mempermudah pencatatan dan pelaporan kegiatan pemeliharaan aset. Nomor 3, bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi pemeliharaan aset yang efektif dan untuk rumah sakit. Nomor 10, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan sistem pemeliharaan aset yang saat ini berjalan untuk memahami permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. Nomor 2, merancang sistem informasi pemeliharaan aset yang terstruktur agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset di rumah sakit. Metode penelitian, analisis dan desain terstruktur. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem secara sistematis. Metode ini membantu dalam memahami alur kerja dan kebutuhan sistem yang diinginkan. Hasil penelitian. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Kedua, jadwal pemeliharaan yang teratur. Ketiga, pelaporan yang akurat. Keempat, identifikasi kelemahan sistem lama. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi pemeliharaan aset dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan aset di rumah sakit. Sekian dari saya. Selanjutnya, Untuk jurnal kedua akan dibacakan oleh Renal Ricardo. Baik, jurnal yang saya ambil yaitu judulnya Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berorientasi Objek. Nama jurnalnya Jurnal Katulistiwa Informatika volume 5 nomor 1 Juni 2017. Volume dan nomornya 2339 sampai dengan 1928. Pada tahun 2017 penulis Windy Irmayanti, review saya sendiri Nala Ricardo, tanggal reviewnya 25 September 2024. Adapun juga latar belakang tentang perencanaan sistem informasi, anggaran pendapatan dan belanja desa pada kantor desa Belitang, satu Kabupaten Sekadau dibuat berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Adapun juga rumusan masalah. Next. Rumusan masalah yang pertama yaitu adapun kendala yang terjadi terlalu rumit dalam penambahan atau pengurangan kolom ataupun baris apabila terjadi perubahan data dalam proses pencatatan transaksi anggaran. Yang kedua yaitu berdasarkan kendala dan permasalahan yang terjadi maka penulis membuat rancangan sebuah aplikasi pencatatan anggaran, pendapatan dan belanja desa dengan menggunakan
database menggunakan PMI-admin. Adapun juga tujuan penelitian. Yang pertama dilakukan pelatihan software kepada bendahara dan seksi pemerintah dan kesejahteraan sehingga bisa menjalankan dan dapat menguasai dengan baik. Adapun yang kedua, pemeliharaan sistem dan backup data dilakukan secara rutin. Adapun juga di sini tentang metode penelitiannya, yaitu dalam penelitian ini penulis mendesain sistem informasi anggaran pendapatan dan belanja desa berbasis objek. Hasil penelitiannya yaitu desain yang dibuat berdasarkan analisa kebutuhan dalam hasil dan pembahasan ini. Adapun yang terakhir tentang kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai anggaran, pendapatan dan belanja desa pada kantor Desa Belitung 1 Kabupaten Segadau yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya bahwa sistem akuntansi berjalan pada kantor Desa Belitung 1 Kabupaten Segadau sudah menggunakan Microsoft Office Excel. Untuk yang ketiga ini, saya membahas tentang prototyping. Untuk judul yang saya ambil dari jurnal adalah kajian teoritis pendekatan prototyping dengan relevasinya terhadap pengembangan sistem informasi bisnis. Kemudian di sini juga adalah nama jurnal, volume dan nomor, tahun, kemudian penulis, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang mereview adalah saya sendiri, Maria Kostanegisi, dan tanggal reviewnya. Kemudian untuk latar belakang di sini, pendekatan prototyping yang sifatnya dapat segera dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan transaksi segera, sehingga untuk persoalan bisnis dapat digunakan sebagai aplikasi interview dari pelaku bisnis. Kemudian untuk rumusan masalah di sini, ada beberapa. Yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan prototyping dapat meningkatkan efektivitas pengembangan sistem informasi bisnis. Kemudian yang kedua, apa saja keuntungan dan tantangan yang dapat dihadapi dalam penggunaan pendekatan prototyping dalam konteks bisnis. Kemudian yang ketiga, sejauh mana pendekatan ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan kinerja sistem informasi. Kemudian ada tujuan penelitian di sini. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengguna pendekatan prototyping dalam pengembangan sistem informasi bisnis. Kemudian metode penelitian di sini, metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat teoritis dan pengumpulan data melalui telaan program, telaan dokumentasi, dan observasi. Kemudian untuk hasil penelitian di sini, yang pertama ada keterlibatan pengguna, efisiensi pengembangan, kemudian pengurangan biaya, yang keempat peningkatan kinerja, yang kelima rekomendasi implementasi. Kemudian untuk kesimpulan sendiri, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem bisnis dengan menyoroti relevan dan aplikasi praktisnya. Kemudian jurnal ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi akademisi dan praktis yang ingin mengembangkan sistem informasi yang lebih responsif dan efektif dalam konteks bisnis. Kemudian untuk selanjutnya, baik, adapun jurnal yang akan saya bahas mengenai Joint Application Design yang berjudul Penerapan Metode Joint Application Design dalam Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Jaket Hoodie Berbasis Website. Adapun nama jurnal yaitu Media Informasi Budi Dharma dengan volume 6 dan nomor 1 tahun 2022. Penulis yaitu Rima Sechan dan Muhammad Furqon. Pereview adalah saya sendiri, Rika Lestari. Tanggal review 25 September 2024. Adapun latar belakang jurnal ini menjelaskan kebutuhan akan sistem yang dapat bekerja secara otomatis dan efisiensi dalam pemasaran dan pengelolaan informasi. Pada rumusan masalah, penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi perusahaan dalam melakukan penjualan secara offline yang meliputi keterbatasan dalam menjangkau konsumen dan efisiensi dalam mengelola data. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu mengembangkan sistem informasi penjitasi proses penjualan jaket hoodie secara online. 2. Menerapkan metode Joint Application Design untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan stakeholder. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pemasaran dan pengelolaan data pelanggan, serta memberikan kemudahan akses informasi produk kepada konsumen.
Metode penelitian ini menggunakan metode Joint Application Design yang melibatkan kolaborasi antara pengembang dan pengguna untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun hasil penelitian yaitu mempermudah proses penjualan dan pengelolaan data pelanggan, 2, meningkatkan aksesibilitas informasi produk bagi konsumen sehingga mereka dapat melakukan pembelian dengan lebih mudah. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional perusahaan yang sebelumnya dikeluarkan untuk metode penjualan offline. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kemudahan dan melakukan transaksi dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengembangan sistem informasi penjualan berbasis website menggunakan metode JAD dapat memberikan solusi yang efektif bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan Mari Kak, boleh geser. Nah, selanjutnya Participatory Design. Di sini dengan judul jurnal perancangan aplikasi penyedia informasi perguruan tinggi bagi pelajar SMA sederajat dengan metode Participatory Design. Dengan nama jurnal Rekayasa Sistem Industri, volume dan volume 10 nomor 1 tahun 2021. Dengan penulisnya William Rinaldo, Marifat Nainggolan, dan Clara Teresia. Reviewer saya sendiri Nurul Baiti Rizkina. Tanggal reviewer 25 September 2024. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan pelajar SMA untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci mengenai perguruan tinggi, jurusan, dan proses pendaftaran. Banyak pelajar yang masih merasa kesulitan dalam mengakses informasi ini yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa kendala yang dihadapi oleh pelajar SMA sederajat dalam menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang akan diambil. Tujuan penelitian untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat menyediakan informasi yang lengkap dan relevan mengenai perguruan tinggi bagi pelajar SMA sederajat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu Focus Group Discussion atau FGD, studi pendahuluan, lanjut Mar, desain alternatif, pembuatan prototipe, dan evaluasi dan perbaikan. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dapat digunakan untuk dan memenuhi kebutuhan pengguna serta dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelajar SMA sederajat dalam mencari informasi tentang perguruan tinggi. Kesimpulan dari jurnal ini menekankan bahwa perancangan aplikasi aplikasi informasi perguruan tinggi telah berhasil memenuhi kebutuhan pengguna, khususnya pelajar SMA sederajat. Beberapa poin penting dari kesimpulan adalah secara keseluruhan, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pelajar dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Itu saja hasil dari review jurnal dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.